Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E akan mempresentasikan literatur review pencegahan dan pengendalian penyakit malaria di negara benua Afrika. Next. Next. Di sini anggota kelompok kami ada Darmawan, ada Lailatul Mahmuda, ada Karisma Bella, ada Safa Kolbi, ada saya Salena, ada Nabila, dan Mala. Abstrak. Jadi latar belakangnya itu adalah malaria merupakan penyakit infeksi akut yang disebabkan parasit dengan genus Plasmodium dengan kematian tertinggi di benua Afrika. Peningkatan risiko malaria di Afrika ini disebabkan karena kondisi perumahan dan sanitasi yang buruk serta akses dan pengobatan yang tidak memadai. Malaria sangat mempengaruhi keadaan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat di Afrika. Maka dari itu diperlukan ulasan mengenai pencegahan dan pengendalian penyakit malaria di negara-negara pada benua Afrika. Tujuannya adalah literatur review ini bertujuan untuk menganalisis dan mengulas artikel jurnal terkait dengan pencegahan dan pengendalian penyakit malaria di negara-negara pada benua Afrika. Metode penelitian yang digunakan adalah metode literatur review terhadap jurnal internasional terindeks Scopus tahun 2020 sampai 2022 yang meneliti tentang pencegahan dan pengendalian penyakit malaria di dunia. Hasilnya yaitu sebanyak 6 artikel dari 10 artikel yang ditemukan terpilih sesuai kriteria. Dengan hasil dapat diketahui bahwa malaria tersebar di seluruh dunia dengan wilayah Afrika yang menyumbang 94% kematian. Kemudian pemerintah menyusun beberapa langkah pengendalian dan pencegahan penyakit malaria melalui program IVM atau Integrated Vector Management. Program IVM sejalan dengan peningkatan partisipasi masyarakat. Pengendalian penyakit malaria ini disadari oleh tingkat pengetahuan dan sikap mengenai cara penularan, faktor risiko, keseriusan penyakit, dan mekanisme pencegahan oleh seorang individu. Kesimpulannya itu dapat disimpulkan bahwa tingkat kematian akibat malaria di negara Afrika cukup tinggi, sehingga diperlukan pengendalian dan pencegahan melalui berbagai program seperti program IVM atau Integrated Vector Management dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Kata kunci pada artikel ini adalah Afrika, malaria, pencegahan, dan pengendalian. Selanjutnya, pendahuluan. Perlu diketahui bahwa malaria adalah suatu infeksi akut yang mengancam jiwa yang disebabkan oleh parasit protozoa dari genus Plasmodium. Parasit ini menyebar dari orang ke orang melalui gigitan nyamuk betina Anopheles yang terinfeksi. Pada tahun 2019, diperkirakan terjadi 229 juta kasus malaria di seluruh dunia yang mengakibatkan 409.000 kematian. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, wilayah Afrika menyumbang 94% dari seluruh kematian akibat malaria pada tahun 2018. Untuk kelompok yang paling rentan terkena malaria adalah kelompok anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun. Next. Di sebagian besar negara, program pengendalian vektor umumnya berfokus pada satu penyakit yang pencegahan dan pengobatannya dipandang sebagai tanggung jawab tunggal dari Kementerian Kesehatan. Sektor-sektor lain seperti pertanian, lingkungan sosial, pendidikan, dan sektor-sektor lainnya seringkali kurang menyadari konsekuensi dan dampak dari kejadian penyakit yang ditularkan melalui vektor. Partisipasi sektor-sektor lain diperlukan dalam hal pengendalian dan pencegahan penyakit yang ditularkan melalui vektor. Partisipasi masyarakat juga memainkan peranan penting dalam pencegahan dan pengendalian malaria, terutama di tingkat masyarakat. Partisipasi tersebut dapat berupa meningkatkan kesadaran diri dan berpikir positif terhadap solusi yang tersedia. Next. Untuk metode penelitian sendiri, menggunakan metode penelitian literatur review terhadap jurnal internasional dan terindeks Scopus pada tahun 2020 sampai 2022 yang meneliti tentang pencegahan dan pengendalian penyakit malaria di dunia. Nah, untuk penelusuran jurnal menggunakan database dari Google Scholar, PubMed, Springer, PLS1, Hindawi, dan Elsevier dengan kata kunci malaria dan prevention and control yang dipublikasi selama tahun 2020 sampai dengan 2022. Nah, untuk teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif tanpa dilakukan uji statistik.
Baik, untuk selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Sebanyak 6 artikel dari 10 artikel yang ditemukan terpilih sesuai kriteria berdasarkan jurnal-jurnal terkait pencegahan dan pengendalian penyakit malaria telah dilakukan di beberapa negara di benua Afrika. Untuk jurnal yang pertama yaitu dengan penulis berikut, lalu untuk jurnalnya diterbitkan pada tahun 2021 dengan judul Strengthening Community and Stakeholder Participation in the Implementation of Integrated Vector Management for Malaria Control in Western Kenya, case study. Untuk tempat sendiri di Western Kenya, untuk sampelnya yaitu proyek menjangkau sebanyak 10.670 orang menggunakan metode mobilisasi sosial melalui sosialisasi perayaan Hari Nyamuk, terutama melalui siswa. Untuk metodenya yaitu menerapkan metode pengumpulan data campuran dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Untuk hasilnya sendiri, setelah dilakukan selama tahap awal proyek memberikan informasi yang relevan dengan perencanaan dan peningkatan partisipasi komunitas dalam pengelolaan vektor, melalui advokasi dan mobilisasi sosial yang melibatkan kegiatan kerjasama antar sektor dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam IVM atau Integrated Vector Management. Lalu untuk jurnal yang kedua ditulis oleh Fikri, Kayamut, dan Bekel untuk tahunnya 2021 dengan judul Malaria Prevention Practice and Associated Factor Among Household of Hawassa City Administration Southern Ethiopia 2020. Untuk tempatnya sendiri, Hawassa City, sampelnya 558 rumah tangga di kota Hawassa. Metode yang digunakan yaitu pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan kuesioner yang telah teruji dan diadaptasi dari artikel sebelumnya. Untuk hasilnya, secara keseluruhan atau sebesar 54,3% dari rumah tangga melakukan tindakan pencegahan malaria dengan baik dan menerapkan langkah-langkah pengendalian. Tempat tinggal, perkotaan, sekolah menengah, sekolah tinggi. Sikap positif dan pengetahuan yang bagus tentang malaria memiliki hasil yang signifikan terkait dengan praktik pencegahan malaria, sehingga dapat dijadikan perhatian untuk para stakeholder dan tenaga kesehatan agar dapat menyediakan edukasi kesehatan berkelanjutan dan melakukan kontrol rutin malaria. Selanjutnya, jurnal ketiga yang ditulis oleh Muhammad Ali Muhammad dan Tau Hong yang diterbitkan pada tahun 2020 dengan judul Role of Vector Control in Fighting Against Malaria, Evidence from Ethiopian Health-Related Indicators. Tempatnya ada di Ethiopia, sampelnya menggunakan 190 kasus pengamatan yang diambil dari data Kementerian Kesehatan Federal Ethiopia yang mewakili 9 wilayah endemik dan 1 kota administrasi negara di Ethiopia. Untuk metodenya sendiri yaitu studi analisis refleksif berdasarkan penelitian sebelum dan sesudah dilakukan intervensi. Untuk hasil yang ditemukan dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa hubungan negatif antara strategi intervensi dan kasus malaria yang dilaporkan dibandingkan dengan kontrafaktualnya, menunjukkan peningkatan kasus malaria selama periode 2 dibandingkan dengan periode 1. Studi ini mengeksplorasi pencapaian luar biasa pada penurunan rata-rata kematian terkait malaria di semua wilayah setelah penerapan strategi. Selanjutnya, hubungan yang signifikan antara penyemprotan residu dalam ruangan, kelambu berinsektisida, dan malaria ditunjukkan dalam periode strategis. Untuk selanjutnya ada jurnal keempat yang ditulis oleh Sigie Bayi Arakie yang diterbitkan tahun 2020 dengan judul Knowledge of Malaria Prevention and Control Methods and Associated Factor Among Rural Households in West Belesa District, North West Ethiopia 2019. Untuk tempat penelitiannya sendiri ada di pedesaan distrik Balesa Barat, Ethiopia. Sampelnya menggunakan 770 sampel penduduk di pedesaan distrik Balesa Barat, Ethiopia Barat Laut. Untuk metode yang digunakan yaitu menggunakan studi kuantitatif dan kualitatif campuran cross-seksional berbasis masyarakat. Untuk hasilnya sendiri, terdapat sebanyak 770 subjek dilibatkan dalam penelitian ini dengan tingkat respons 99,5% dari total respons. Untuk 75,6% memiliki pengetahuan yang baik tentang metode pencegahan malaria. LLIN dan IRS disebutkan masing-masing oleh 84,7 dari 83,7%. Kuintil kekayaan termiskin
AOR sebesar kurang sama dengan 0,40 dengan 95%, kuintil kekayaan miskin dan juga kuintil kekayaan menengah juga dieksplorasi dalam penelitian ini. Tinggal di Menti Kebele, tinggal di Abai, Tera Kebele, secara signifikan berhubungan dengan pengetahuan yang baik. Dari seluruh peserta, fokus group discussion sepakat bahwa malaria adalah penyakit yang dapat dicegah dan menyebutkan beberapa cara pencegahannya. Jurnal yang kelima yaitu penulisnya Josh Franco Martins et al. Tahun 2020. Judulnya Malaria Risk and Prevention in Asian Migrant to Angola. Tempat di Angola, sampelnya 733 migran Cina dan Asia Tenggara di Angola. Metodenya studi cross-seksional dengan pendekatan survei, teknik pengumpulan data berupa wawancara dan pengambilan sampel darah pada responden. Penelitian ini dianalisis dengan model regresi. Responden dilakukan persetujuan tertulis sebelum berpartisipasi dalam penelitian. Hasilnya yaitu sebanyak 733 migran Cina dan Asia Tenggara terdaftar pada penelitian ini dan terdiri atas 341 Cina dan 392 Asia Tenggara, didominasi oleh laki-laki serta memiliki usia rata-rata 40 tahun. Sebagian besar responden menggunakan jaring insektisida tahan lama sebesar 78% dan membawanya dari negara asal responden sebesar 47%. Hampir semua responden, 97%, menggunakan kelambu pada malam hari. Untuk pencegahan malaria antara lain penggunaan semprotan insektisida, kipas angin atau AC, obat nyamuk, menggunakan baju lengan panjang atau kaos kaki, raket nyamuk, dan kemoprofilaksis. Secara keseluruhan, hanya 4 responden yang melaporkan tidak melakukan segala bentuk pencegahan malaria. Lalu ada jurnal yang ke-6, penulisnya yaitu Tadesse Menjeta, tahun 2021, judulnya Assessment of Knowledge, Attitude and Practice Toward Prevention and Control of Malaria in Halaba Town, Southern Ethiopia 2017. Tempat di kota Halaba, Ethiopia Selatan, sampelnya 421 rumah tangga atau keluarga di 5 atau unit terkecil administrasi kota dengan menggunakan teknik sampling acak sistematik. Metodenya yaitu studi cross-seksional berbasis masyarakat yang dilakukan di kota Halaba dari Juni 2017 hingga September 2017. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner terstruktur, data diinput dan diperiksa dengan menggunakan Epidata versi 3.1 serta dianalisis menggunakan SPSS versi 20. Studi ini memperoleh izin etik dari Institutional Review Board dari Hiwasa College of Health Science. Responden diberikan persetujuan tertulis sebelum berpartisipasi dalam penelitian. Hasil dalam penelitian ini memiliki sampel 421 responden. Dari jumlah tersebut 248 adalah laki-laki dan 173 adalah perempuan. Usia rata-rata responden adalah 28,3 tahun. Sekitar 280 responden mengetahui bahwa malaria adalah penyakit menular. Tidur di bawah kelambu, menguras air tergenang, dan penyemprotan residu dalam ruangan adalah tindakan pencegahan malaria yang paling sering dilakukan oleh para responden. Baik, untuk pembahasan berdasarkan jurnal Nganga PN et al. 2021, wilayah Afrika menyumbang 94% kematian yang diakibatkan oleh penyakit malaria di tahun 2018. Tingginya angka kematian akibat malaria di Afrika menjadikan pemerintah menyusun beberapa langkah pengendalian pencegahan penyakit malaria melalui program IVM atau Integrated Vector Management. Pendekatan IVM terus menjadi strategi dari Afrika untuk pengendalian penyakit malaria. Penelitian dilakukan di Nyabondo, salah satu perdesaan di Kenya yang memiliki penyakit malaria sebagai endemik. Di desa tersebut dilakukan peningkatan kegiatan IVM terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengendalian malaria melalui sosialisasi, peningkatan kapasitas dengan stakeholder lainnya. Penelitian dilakukan di 33 organisasi berbasis masyarakat. Penelitian ini mampu menjangkau 10.670 orang dengan metode sosial dan diikuti sebanyak 23 sekolah dasar untuk menciptakan kesadaran. Hasil kolaborasi dengan departemen lain menghasilkan beberapa kolam ikan yang dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan bagi masyarakat. Di akhir tahun 2018, proyek ini mampu menjangkau sebanyak 25.322 masyarakat selama 2 tahun setelah dilakukan advokasi dan inisiatif mobilisasi sosial.
Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fikri et al. 2021. Pengendalian malaria di wilayah Afrika memerlukan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program pengendalian. Pengendalian dilakukan di kota Hawassa dengan langkah-langkah yaitu menggunakan ITN, mengurangi genangan air, menutupi beberapa anggota tubuh, dan lain-lain. Keberhasilan pengendalian malaria yang dilakukan oleh masyarakat secara individu memerlukan monitoring yang rutin agar kelak pengendalian program tersebut dapat berjalan lancar. Pengendalian penyakit malaria didasari oleh tingkat pengetahuan dan sikap mengenai cara penularan, faktor risiko, keseriusan penyakit, dan mekanisme pencegahan oleh seorang individu. Penelitian berbasis komunitas yang dilakukan oleh Fikri et al. 2021 memiliki respon tinggi, sehingga meningkatkan generalisasi hasil studi. Akan tetapi terdapat beberapa respon masyarakat yang melebih-lebihkan atau meremehkan tindakan pencegahan dan pengendalian malaria. Untuk pembahasan selanjutnya, berdasarkan jurnal Muhammad et al. Tahun 2020, menemukan bahwa terjadi peningkatan rata-rata kasus malaria setelah pelaksanaan intervensi strategis di sebagian besar wilayah negara berkisar antara 9,19% hingga 69,19% dibandingkan dengan rata-rata kasus malaria kontrafaktualnya. Perbedaan hasil malaria ini mungkin karena kemajuan masyarakat dan akses informasi. Karenanya, ketiga wilayah ini memiliki karakteristik penduduk perkotaan yang sama. Hubungan positif antara IRS, ITN, dan malaria dilaporkan dalam penelitian ini dalam periode strategis, dengan perbedaan kasus antar entitas. Pengenalan alat tes malaria seperti RDT di tingkat akar rumput, di mana tes laboratorium tambahan tidak tersedia, kurangnya pelaporan kasus malaria, peningkatan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, keterbatasan akses ke intervensi, masalah yang berkaitan dengan pemanfaatan, mispersepsi tentang penyakit menjadi faktor yang memperparah kejadian malaria di Ethiopia. Dengan demikian, koefisien negatif interaksi contoh dilaporkan menunjukkan hubungan negatif antara strategi intervensi dengan kejadian malaria. Berkebalikan dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Aragi TB tahun 2020 menjelaskan bahwa di atas 3/4, sekitar 75,6% responden memiliki pengetahuan pencegahan malaria yang baik, yang lebih tinggi daripada penelitian yang dilakukan di wilayah Ambara dan Areka. Pada musim malaria dilakukan promosi pencegahan malaria yang dapat meningkatkan kesadaran mereka. LLIN dan IRS diketahui dengan baik, di mana 84,3 dari 83,7%. Demikian pula pengelolaan lingkungan seperti pengurangan tempat berkembang biak dan pembersihan disebutkan oleh 76,1 responden sebagai metode pencegahan malaria yang lebih tinggi. Meskipun demikian, menutup jendela dan pintu lebih awal di malam hari dan menggunakan aerosol disebutkan pada tingkat yang lebih rendah. Tingginya tingkat pengetahuan IRS, LLIN, dan pengelolaan lingkungan dapat dikaitkan dengan fakta bahwa ini sering dipromosikan dan digunakan oleh masyarakat sebagai pilihan pertama dari metode pencegahan malaria di kabupaten, dan rendahnya tingkat pengetahuan tentang tutup pintu atau jendela, menggunakan aerosol, dan screening jendela dapat dikaitkan dengan fakta bahwa ini tidak dipromosikan sebagai metode pengendalian malaria di wilayah studi. Untuk faktor kekayaan juga mempengaruhi tingkat pengetahuan terhadap malaria. Pembahasan selanjutnya yaitu berdasarkan jurnal Martins et al. 2020 untuk pencegahan dan pengendalian malaria terdapat beberapa hal yang dilakukan oleh para responden di Angola. Hampir semua responden 97% menggunakan kelambu pada malam hari, namun hanya 33% yang membawa kelambu ketika bepergian ke provinsi lain di Angola. Untuk pencegahan malaria lainnya termasuk penggunaan semprotan insektisida, kipas angin atau AC, obat nyamuk, menggunakan baju lengan panjang atau kaos kaki, raket nyamuk, dan kemoprofilaksis. Secara keseluruhan, hanya 4 responden yang melaporkan tidak melakukan segala bentuk pencegahan malaria. Penggunaan kelambu dikaitkan dengan kemungkinan ukuran Hodge antibody positif yang lebih tinggi dan mencerminkan kepatuhan yang lebih
yang lebih baik terhadap praktik pencegahan malaria pada individu. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Menjeta 2021 bahwa sebagian besar responden di kota Halaba, Ethiopia Selatan sebanyak 409 atau 97,1% pernah menggunakan kelambu dan 311 atau sebesar 26% masih menggunakan kelambu sampai saat ini. Mereka yang saat ini tidak menggunakan kelambu sebanyak 98 atau sebesar 24% menyebutkan alasannya tidak menggunakannya karena kurangnya kesadaran 44 orang, takut efek samping 14 orang, dan kurangnya akses 40 orang. Tidur di bawah kelambu, menguras air tergenang, dan penyemprotan residu dalam ruangan adalah tindakan pencegahan malaria yang paling sering dilakukan oleh para. Kesimpulannya yaitu, malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit protozoa dengan genus Plasmodium yang tersebar di seluruh dunia dengan tingkat kematian tertinggi di negara-negara pada benua Afrika. Pemerintah Afrika melakukan pengendalian melalui program IFM atau Integrated Vector Management, yaitu program yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian malaria melalui sosialisasi dan peningkatan kapasitas dengan stakeholder lainnya. Lalu, keberhasilan pengendalian malaria yang dilakukan oleh masyarakat memerlukan monitoring agar program dapat berjalan sesuai dengan harapan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Udah tadi berarti.